Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Hari ini kita akan mencoba mobil yang nggak biasa karena ini merupakan mobil yang luar biasa, yaitu Chevrolet Trax. Mobil SUV kompak dari Amerika yang jarang dipilih dibandingkan rivalnya yang datang dari brand Jepang. Karena mobil ini nggak umum dan orang takut milih mobil ini. Padahal mobil ini punya segudang daya tarik yang nggak bisa kita temukan di mobil lain di kelasnya. Apa aja itu dan apakah mobil ini layak untuk dipilih? Ikuti video ini sampai habis. Kalau kalian kira itu fitur hiburannya udah lengkap banget, emang bener. Trax dilengkapi dengan berbagai fitur hiburan, mulai dari penerangan HID projector, LED daytime running light, smart entry di setiap sisi mobil, roof rail, start stop engine, auto headlamp, MID digital, head unit touchscreen dengan Android Auto, Apple CarPlay, dan MyLink sebagai aplikasi untuk mirroring, electric retract mirror, headlamp head adjuster, audio steering switch, cruise control, sunroof, koneksi Bluetooth, USB, aux, dan combination leather seat. Dan tapi itu belum selesai karena kita baru sekarang bahas fitur keselamatannya. Trax Premier ini dilengkapi dengan 6 buah airbag, pengereman cakram depan belakang untuk memastikan pengereman yang mantap dengan mesin yang 1400 turbo ini. Terus dia juga sudah punya HSA, HDC untuk ketika turunan, pengeremannya ABS, EBD, dan brake assist juga sudah lengkap. Parking kamera, parking sensor pasti udah ada. Belakang ISOFIX buat kalian bawa jok bayi. Dan dia juga sudah punya rear and front defogger. Jadi ini baik fitur hiburan ataupun keselamatan, mobil ini lengkap banget untuk mobil pada masanya ya. Sekarang sih, wah, ini juga masih bisa dibilang lengkap banget lah. Kurang sensing-sensingan doang untuk ngelawan mobil zaman sekarang. Tapi di luar itu, ini masih boleh diadu sama banyak banget mobil sekarang yang belum tentu fiturnya ngalahin mobil ini. Nah, selain itu mobil Amerika ini juga punya kekedapan kabin yang cukup baik. Ini dia minim road noise, terus juga ngurangin suara dari luar. Tadi itu kita ada di samping mobil diesel, beda kalau misalnya kita buka kaca gini sama kita tutup, itu berkurangnya secara signifikan. Dan yang paling penting ya, untuk mobil yang harganya sekarang udah mirip sama LCGC ini karena dia udah second, itu mungkin mobil dengan kekedapan kabin terbaik yang bisa kalian pilih karena benar-benar berpengaruh ke kenyamanan selama berkendara. Kalau untuk posisi berkendara sih sebenarnya nggak ada masalah. Mobil ini joknya udah semi bucket seat, udah pos cukup memeluk. Ini setirnya juga pengaturan lengkap, dan teleskopik, jadi udah enak untuk menyesuaikan. Pengaturan jok juga lengkap, naik turunnya di sini, senderannya maju mundur sudah ada walaupun belum elektrik ya, tapi itu wajar untuk mobil di kelasnya. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah dari posisi berkendaranya. Visibilitas pun cukup baik. Mobil ini kacanya besar-besar, ada kacamata untuk minimalisir blind spot walaupun pilar A-nya agak besar sebenarnya, tapi gak masalah, posisi berkendara masih enak. Cuman mungkin minusnya satu, ini posisi legroomnya ini agak sempit kayaknya. Mungkin kurang mundur tapi kurang lebar gitu, jadi kurang lega ke samping. Nah ini jadi kaki berasa mentok ke mid console di sini ya. Cuman itu aja sih, tapi selebihnya untuk sebuah SUV kompak, posisi duduknya ini cukup nyaman dan support untuk perjalanan dalam kota ataupun luar kota. Ini dia, itu dia rasanya bantingan suspensi sih Chevrolet Trax Premier. Ini kita mau lewatin polisi tidur juga nih yang nggak ngotak nih dibuat ini. Tapi kita masih pelan karena mobil ini suspensinya keras. Kita udah pernah coba dulu yang belum facelift warna merah, dan sama yang ini sekarang udah facelift Premier, itu nggak jauh berbeda karakter suspensinya. Masih menurut kami ini mungkin salah satu yang paling keras kita lihat jika dibandingkan dengan SUV kompak lainnya yang ada di Indonesia, seperti mungkin Honda HR-V, Mazda CX-3, apalagi ya sekarang zaman dulu ya. Ya kurang lebih begitu lah ya. Nissan Juke juga. Ini suspensi paling keras menurut kami. Nah, ini mungkin dia handlingnya disetel untuk mungkin lebih baik karena dia punya performa mesin ya paling kencang memang 1400 turbo. Tapi untuk ukuran suspensi ya mungkin ya bukan yang ternyaman di kelasnya ya. Oke, sekarang kita mau tes handling si mobil kencang
SUV kompak Amerika ini. Yuk kita tes. Jam sudah kosong. Wah, iya Pak, handling yang dibuat mantap Pak ini Pak. Handlingnya gesit sekali. Ini gesit banget loh. Dan ya ada sih limbungnya dikit karena dia tinggi ya, SUV kompak ya. Tapi handlingnya ini gesit dan mantap sih. Jadi kalau kita bermanuver agak kenceng, set, wah ini enak bener. Gak heran dia buat suspensinya settingnya agak keras, tapi ini dia kasih handlingnya yang sangat-sangat fun to drive ini. Bener, ini pilihan yang mungkin jarang kalian pilih ya. Tapi ini mungkin salah satu mobil dengan rasa berkendara yang cukup oke loh. Posisi berkendara udah support mantap. Walaupun suspensi keras tapi handlingnya fun to drive. Dan ditambah mesin yang nanti akan kita bahas ini, kita lihat speknya nanti, ini mesin kencang bukan mesin pelan. Jadi ini mobil yang sebenarnya sangat-sangat fun to drive dan fitur hiburan ataupun keselamatannya itu lengkap seperti yang udah kita bahas. Sekarang kita lanjut dulu deh lihat mesinnya. Chevrolet Trax dibekali mesin Ecotec berkapasitas 1400 turbocharger dual CVCP. Di atas kertas, mobil ini mampu menyemburkan tenaga sebesar 140 PS pada putaran 6000 rpm dan torsi maksimal di 200 Nm pada putaran 4900 rpm. Tenaga ini disalurkan melalui transmisi otomatis 6 percepatan ke dua roda depan. Oke, kesimpulan untuk mesin dari Chevrolet Trax ini, dia adalah yang paling bertenaga, paling kencang di kelasnya pada masanya. Karena pada waktu itu lawannya dia mungkin sekelas HR-V, bisa bernilai 1800 cc, CX-3 cuma 1500 kalah kencang, Nissan Juke 1500 juga kalah kencang, Outlander 2000 cc mungkin ya. Tapi dia karena 1400 cc, dia juga bisa dibilang yang paling kencang dan juga yang bisa dibilang paling irit. Karena konsumsi kita dapat 7,5 liter per 100 km, yang artinya ini 13,3 km per liter. Memang gak seirit HR-V mungkin, tapi bisa dikatakan juga untuk kecepatan dan tenaganya yang diberikan ya, ini juga nggak boros. Jadi fun to drive-nya bener-bener dapat banget ini mobil karena kita udah dapat fitur hiburan lengkap, keselamatannya pun lengkap, rasa berkendara nyaman dan mesin yang kencang dan tidak boros. Bisa komplain apa lagi kita dari mobil ini? Untuk kesimpulan, mobil ini sangat menarik untuk dimiliki karena dia memiliki fitur hiburan yang lengkap, fitur keselamatan yang mantap, rasa berkendara pun menunjang untuk rasa berkendara yang asik, serta performa mesinnya yang paling kencang di kelasnya dan juga tidak bisa dibilang boros. Mengingat harganya yang sekarang sudah mirip dengan LCGC, membuat mobil ini sebenarnya layak banget dipilih untuk kalian yang cari mobil paket lengkap seperti mobil ini. Karena paket lengkap yang dimiliki mobil ini tidak bisa kalian temukan di mobil-mobil lain di kelasnya. Nah, buat teman-teman yang tertarik untuk mengenal mobil ini lebih lanjut, kalian bisa hubungi kami melalui Instagram resmi kami di @formula_motor atau juga bisa follow sosial media kami lainnya yang ada di sini. Oke friends, sekian dulu untuk video hari ini. Kami tentu masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa like video ini bila kalian menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.